Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Alifa dengan NIM 2430711038. Di sini aku mau ngobrolin sesuatu yang sering banget dilupain tapi itu hal yang penting. Apa sih? Yaitu peradilan administrasi negara. Buat kamu yang sering mikir, emang bisa ya warga negara biasa menggugat pemerintah? Jawabannya bisa banget dong. Yuk kita bahas sama-sama apa itu peradilan administrasi negara di kehidupan sehari-hari. Jadi kayak gini, peradilan administrasi negara itu adalah lembaga yang menangani sengketa antara warga negara dengan pejabat pemerintah, terutama di bidang tata usaha negara. Dalam bahasa hukumnya, ini sering disebut dengan Peradilan Tata Usaha Negara atau disingkat dengan PTUN. Lembaga ini berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Intinya, ini adalah tempat kita mencari keadilan kalau kita merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan pemerintah yang gak adil. Coba bayangin, kalau nggak ada peradilan ini, pemerintah bisa banget sewenang-wenang buat mencabut izin usaha kita. Kayak mengambil tanah atau memecat PNS tanpa prosedur yang jelas. Nah, dengan adanya peradilan administrasi, warga negara punya tempat untuk menggugat dan memperjuangkan haknya. Ini penting banget loh, sebagai bagian dari prinsip negara hukum, di mana kekuasaan pemerintah pun harus tunduk pada hukum. Jadi, peradilan ini itu ibarat rem buat pemerintah biar nggak seenaknya sama warga negara. Oke, kita ambil contoh ya. Ada orang bernama Pak Budi. Nah, beliau ini punya kios yang udah beroperasi selama berpuluh-puluh tahun. Tapi, dengan tiba-tiba pemerintah itu mencabut izin usahanya tanpa alasan dan tanpa pemberitahuan. Ya, otomatis Pak Budi bingung dong. Padahal dia nggak punya pelanggaran apapun. Nah, Pak Budi ini bisa banget menggugat keputusan itu ke PT UN. Kalau hakim menyatakan keputusan pemerintah itu salah, maka bisa dibatalkan. Jadi, hak Pak Budi sebagai warga negara masih tetap dilindungi. Nah, tapi nggak bisa tuh semua keputusan pemerintahan itu kita gugat loh. Hanya keputusan yang bersifat individual, konkret, dan final yang bisa digugat ke PT UN. Misalnya, SK pemberhentian pegawai, surat penolakan izin usaha, keputusan pencabutan hak atas tanah. Nah, tapi keputusan yang bersifat kebijakan umum, seperti kenaikan harga BBM, atau membuat undang-undang, itu nggak bisa digugat ke PT UN. Jadi, kita harus paham dulu jenis keputusannya dulu ya. Terus gimana dong prosesnya kalau kita mau menggugat? Yang pertama, tentunya kita harus mengajukan dulu gugatan itu ke PT UN. Paling lambat itu 90 hari sejak kita tahu adanya keputusan itu. Nah, yang kedua, gugatan itu berisi permintaan agar keputusan yang merugikan itu bisa kita batalkan. Setelah itu, prosesnya akan melalui yang pertama pemeriksaan pendahuluan, yang kedua pemeriksaan pokok perkara, yang ketiga itu pembuktian, dan yang terakhir itu putusan hakim. Kalau kita masih nggak puas, kita bisa banget loh banding ke pengadilan tinggi. Lalu kita kasasi, bahkan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Terus gimana dong prosesnya kalau kita mau menggugat? Yang pertama, tentunya kita harus mengajukan dulu gugatan itu ke PT UN. Paling lambat itu 90 hari sejak kita tahu adanya keputusan itu. Nah, yang kedua, gugatan itu berisi permintaan agar keputusan yang merugikan itu bisa kita batalkan. Setelah itu, prosesnya akan melalui yang pertama pemeriksaan pendahuluan, yang kedua pemeriksaan pokok perkara, yang ketiga itu pembuktian, dan yang terakhir itu putusan hakim. Kalau kita masih nggak puas, kita bisa banget loh
banding ke pengadilan tinggi. Lalu kita kasasi, bahkan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Jadinya siapa aja sih yang bisa menggugat? Jawabannya itu, setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan haknya oleh keputusan tata usaha negara. Jadi nggak harus pengacara kok, warga negara biasa juga bisa, asalkan dia ngerti prosedurnya. Nah, tapi biasanya sih tetap ya dibantu oleh kuasa hukum biar prosesnya itu tetap rapih dan efisien. Meskipun udah ada peradilan ini, tantangannya gak kalah banyak loh. Karena masih banyak banget warga yang gak tahu haknya untuk menuntut dan menggugat pemerintah. Kadang, keputusan pemerintahan itu sulit banget loh buat diakses. Dan juga kurang dari transparansinya. Tapi kedepannya kita berharap semoga proses di PT UN ini bisa makin cepat dan terbuka. Terus juga ada edukasi hukum makin meluas, serta adanya pemerintah yang makin hati-hati sebelum membuat keputusan. Karena harus diingat, negara hukum itu bukan cuma soal aturan, tapi juga soal perlindungan terhadap rakyatnya. Jadi kesimpulannya, peradilan di administrasi negara itu penting banget loh. Karena itu bisa menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak para warga negaranya. Disinilah tempat kita bisa menyuarakan keadilan kalau pemerintah kita membuat keputusan yang keliru. Ingat, kita hidup di negara hukum, yang dimana itu berarti tidak ada kekuasaan yang absolut, termasuk pemerintahan. Nah, semoga video ini bisa membantu ya, buat kita semakin paham lagi. Dan kita bisa lebih tahu apa itu peradilan administrasi negara, terutama di kehidupan sehari-hari yang masih sering banget kita abaikan. Bye.